Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan untuk pelayanan ibadah anak dan remaja Minggu tanggal 6 September 2026. September ini merupakan bulan kitab suci. Adapun bacaan untuk tanggal 6 September 2026 adalah dari kitab Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya demikian. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di sorga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Aku berkata lagi kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Ini untuk bacaan kita. Teman-teman yang terkasih, sebelum kita masuk pada materi untuk khotbah atau renungan bagi anak dan remaja, kita akan melakukan dan juga memahami teks Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Ada beberapa hal yang patut kita pahami. Yang pertama adalah setiap orang dapat melakukan kesalahan. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Saya dan juga teman-teman semua pernah melakukan yang namanya kesalahan. Dalam kehidupan persekutuan, dan tidak menutup kemungkinan ada anggota yang juga melakukan kesalahan. Dalam persekutuan kita, tentulah ada di antara kita yang pernah untuk melakukan kesalahan. Nah, pertanyaannya bukan hanya siapa yang salah, tetapi bagaimana kita menegur yang bersalah. Dan Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20, seperti yang sudah kita baca tadi, memberikan prinsip dari Tuhan Yesus tentang proses menegur dan memulihkan orang yang bersalah. Ada langkah-langkah yang dapat diambil ketika kita menegur saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan. Langkah pertama adalah menegur 4 mata. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jika seorang atau saudara kita berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jangan menyimpan kesalahan orang lain hanya dalam pikiran, disimpan saja. Janganlah itu dilakukan. Karena menyimpan persoalan itu dapat berakibat meracuni pikiran dengan hal-hal yang negatif, menimbulkan luka batin, membuat persoalan semakin besar. Nah, menegur 4 mata itu juga berarti menjaga kerahasiaan, menghargai harga diri orang yang bersalah, tidak menjadikan masalah pribadi sebagai konsumsi banyak orang. Karena yang tahu adalah kita atau saya dengan orang yang bersalah atau melakukan kesalahan itu. Jadi tidak ada orang lain yang tahu.
Nah, teguran secara pribadi memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk menyadari kesalahannya, mengakui kesalahannya, dan juga memperbaiki diri. Karena jika ditegur di hadapan banyak orang, kemungkinan yang muncul justru rasa malu, sikap membela diri, bahkan penolakan. Jika orang tersebut mendengarkan teguran, maka kita telah mendapatkannya kembali. Tujuan teguran tercapai, relasi dapat dipulihkan. Ini jika langkah pertama diambil, menegur empat mata, hanya orang yang menegur dan yang menerima teguran yang tahu, orang lain tidak tahu, dan tentunya ini akan menjaga ya kerahasiaannya, ya, menghargai diri sebagai orang yang pernah melakukan kesalahan. Itu langkah yang pertama. Langkah berikutnya, langkah yang kedua, mengajak satu atau dua orang. Jika teguran empat mata tadi tidak berhasil, Tuhan Yesus mengajarkan untuk membawa satu atau dua orang. Nah, mereka bukan pembela kita atau orang yang menegur. Mereka adalah orang yang bertugas membuktikan bahwa pihak lain salah. Orang yang bertugas membuktikan bahwa pihak lain salah. Nah, mereka adalah saksi. Saksi yang membantu proses penyelesaian. Orang yang menolong tercapainya perdamaian. Atau pihak yang membantu melihat persoalan secara lebih jernih. Memang idealnya orang yang diajak itu adalah mereka yang mengetahui persoalan berdasarkan keadaan yang sebenarnya, bukan hanya berdasarkan cerita sepihak. Kehadiran orang lain ini dapat menenangkan suasana, mengurangi emosi, membantu melihat persoalan secara objektif, mengingatkan kedua pihak untuk tidak hanya mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tujuan utama teguran bukan supaya saya terlihat benar, supaya orang lain dinyatakan salah. Nah, tujuan utamanya teguran itu adalah memulihkan saudara, memperbaiki relasi, menjaga persekutuan, melakukan semuanya untuk Tuhan. Nah, ini langkah yang kedua, ada orang lain yang diajak, satu atau dua orang. Langkah ketiga yaitu disampaikan kepada jemaat. Kenapa kepada jemaat, bukan kepada pengadilan? Yaitu karena berharap masalah itu akan diselesaikan dengan cara-cara yang Kristeni, yang dipayungi oleh kehendak Tuhan yang penuh kasih. Jadi kasih menjadi dasar di dalam menyelesaikan satu permasalahan. Jika yang ditegur belum bisa menerima, Alkitab juga memberikan keterangan bahwa pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Nah, ungkapan ini nampak keras, tetapi ungkapan ini bukan berarti membenci orang tersebut, mengasingkannya selamanya, atau menutup pintu pengampunan. Karena Tuhan Yesus itu kan tidak pernah membatasi pengampunan. Orang yang mengeraskan hati memang perlu menyadari seriusnya dosa dan akibat dari sikapnya. Namun, orang tersebut tetap memiliki harapan untuk mengalami perubahan. Tuhan Yesus sendiri berjumpa dengan orang-orang yang dianggap berdosa dan terpinggirkan. Mereka tetap diperlakukan dengan kasih dan simpati. Sebagai contoh, misalnya Matius, seorang pemungut cukai, dipanggil menjadi murid Yesus. Sakius mengalami perubahan hidup setelah berjumpa dengan Yesus. Oleh karena itu, teguran gereja bukan bertujuan untuk menghancurkan seseorang, tetapi membuka jalan bagi pertobatan dan pemulihan. Karena gereja itu adalah
komunitas yang berada di bawah Tuhan. Gereja itu kan yang mendirikan Tuhan Yesus. Gereja terus dinaungi oleh sabda Tuhan, roh Tuhan, dan juga kuasa Tuhan. Karena itu, gereja memiliki tanggung jawab untuk menjaga kekudusan hidup jemaat, mencegah agar dosa tidak dianggap biasa, menolong orang yang jatuh untuk kembali kepada Tuhan, membangun kehidupan bersama yang sehat. Inilah tugas gereja. Tindakan untuk menegur yang melakukan satu kesalahan, ya ini bukan berarti untuk membenci. Menegur bukan berarti merasa diri lebih suci. Menegur bukan berarti mempermalukan. Menegur adalah bagian dari kasih kepada saudara. Dan teguran yang benar itu ya harus berdasarkan firman Tuhan, dilakukan dengan kasih, menjaga martabat orang lain, bertujuan memulihkan, tidak didorong oleh kemarahan atau keinginan untuk membalas. Nah, kita semua tentu dipanggil untuk saling mengingatkan, saling menegur, menolong, menguatkan, dan juga memulihkan. Kalau kita lihat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tentu juga demikian. Dan Yesus menghendaki supaya kita juga mau saling memulihkan. Jika ada yang keliru, jika ada yang salah, ya ditegur dengan bijaksana, seperti langkah-langkah tadi. Sekarang mari kita masuk di dalam pembuatan khotbah atau renungan. Kita mulai dari jenjang pertama terlebih dahulu. Bacaannya sama, Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Tujuan pembelajaran atau renungan ini adalah supaya anak memahami pentingnya mengingatkan teman yang berbuat salah dengan kasih. Anak mampu menggunakan kertas gambar untuk membuat kartu ingat kasih, kartu berisi pesan positif, dan ajakan untuk kembali berbuat baik kepada teman secara kreatif. Nah, sebagai pamong tentunya nanti kita perlu menyiapkan alat-alat peraga. Kita sediakan kotak, 2 kotak, ada kotak merah. Nah, artinya apa kotak merah itu? Artinya adalah jangan dilakukan. Kemudian kotak hijau artinya sebaiknya dilakukan. Kemudian setelah itu adalah ada kertas situasi atau kartu situasi, kertas yang dipotong-potong. Nah, berisi berbagai contoh situasi. Kertas dipotong-potong dan digunakan dalam permainan. Pamong dapat menyalin dan mencetak contoh situasi yang tersedia. Kalau di gambar ini ada beberapa contoh. Misalnya kartu situasinya itu berisi tentang gambar, ya. Ada kartu situasi ingat kasih, ya, ada gambar love, ya. Ada tulisan aku sayang kamu, ayo kita berteman lagi dan berbuat baik. Ingat kasih, mari kita kembali berbuat baik dan saling mengasihi. Contoh yang lain, ada kartu dengan gambar memukul teman saat bermain, mengambil mainan teman tanpa izin, meminta maaf setelah berbuat salah, dan yang lainnya seperti yang tertera di dalam gambar. Nah, sebagai pendahuluan, setelah kita mempersiapkan alat peraga, sampaikan kepada anak-anak bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan dalam hidup. Kesalahan dapat terjadi di rumah, di sekolah, maupun di gereja. Kemudian ajukan pertanyaan, ya. Coba ingat apa kesalahan yang pernah kamu lakukan.
Kalau ada teman kalian yang berbuat salah, apa yang kamu lakukan? Kalau kalian berbuat salah, apa yang dilakukan oleh orang lain? Nah, nanti jawaban mereka silakan untuk diinventarisasi, ditulis, baik jika ada papan yang dapat kita gunakan. Nah, contoh kesalahan misalnya adalah berbohong, mengambil barang dari barang orang lain, meminjam barang tanpa izin, bertengkar, menyakiti orang lain. Nah, ini yang merupakan contoh-contoh yang bisa kita sampaikan pula kepada anak-anak. Nah, perlu ditekankan bahwa ketika teman melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menegur. Ya. Kita juga tidak boleh membiarkan kesalahan begitu saja. Nah, yang baik adalah menegur dan mengingatkan dengan kasih. Menjadi baik adalah pesan Tuhan bagi kita. Ini yang perlu kita tekankan kepada anak-anak. Ini bagian pendahuluan. Kemudian dari bagian intinya adalah kita mengajak anak-anak untuk bermain, tapi sudah disiapkan ya, kotak merah, kemudian kotak hijau. Kotak merah jangan dilakukan, kotak hijau sebaliknya dilakukan. Kemudian kita siapkan kartu situasi ya. Cara bermainnya, kamu membuka dan membacakan satu kertas situasi atau kartu situasi. Anak-anak mendengarkan dengan baik, anak-anak menentukan apakah tindakan tersebut ya, masuk kotak merah atau kotak hijau. Yang di kotak merah jangan dilakukan, kotak hijau sebaliknya dilakukan, serta dimasukkan ke kotak yang dipilih. Misalnya Tamong mengatakan dalam satu kartu situasi, temanku mengambil barang orang tanpa izin, aku marah dan akan melaporkan ke polisi. Nah, kemudian diminta anak-anak untuk menjawabnya, ini masuk kotak merah atau kotak hijau. Nah, tentu mereka akan menjawab kotak merah misalnya. Nah, contoh yang kedua, satu situasi yang kedua, temanku mengambil barang orang tanpa izin, aku menegurnya pelan-pelan, kita harus bilang baik-baik sama yang punya. Nah, kemudian ditanya, kira-kira ini masuk kotak mana, merah atau hijau? Jawabannya adalah kotak hijau. Nah, dan seterusnya, seperti yang ada di dalam gambar ini atau di kartu-kartu yang sudah disiapkan. Nah, ini masih contoh-contoh kartu situasi yang nanti bisa dipilih oleh anak-anak. Ada temanku bertengkar, aku mengajak teman lain menonton, nah ini masuk kotak merah. Terusnya, penerapan. Sampaikan kepada anak-anak, Tuhan senang ketika anak-anaknya menjadi anak yang baik. Anak Tuhan belajar bertutur kata dengan lembut. Anak Tuhan belajar berbuat baik kepada semua orang. Nah, dan dasarnya adalah tadi dalam bacaan kita, Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Ya. Jadi ada langkah-langkah yang bisa diambil seperti dalam penjelasan teks tadi. Ya. Jika ada teman yang melakukan kesalahan, kita diajak untuk menegur atau mengingatkan dengan lembut. Ya. Yang pertama bicara secara pribadi, berbicara berdua dengan baik, dengan pelan-pelan. Ya. Jika teman tidak mau mendengarkan, kita dapat meminta bantuan orang dewasa yang dipercaya, misalnya guru, pamong, orang tua. Hal yang tidak perlu dilakukan adalah berteriak kepada semua orang ya, tentang kesalahan teman, mempermalukan teman, memarahi teman, membiarkan teman terus melakukan kesalahan. Ya. Biasanya kita refleks ya, kalau misalnya ada yang bersalah kita langsung menegur. Dan tentu ini tidak pas. Ya. Ketika kita mengingat teman dengan baik, ya, ketika kita mengingatkan teman dengan kasih, ini berarti bahwa kita sedang menolong teman untuk menjadi lebih baik. Kita menunjukkan kasih kepada teman. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk aktivitas, ajaklah anak-anak untuk membuat kartu ingat kasih. Ya.
siapkan kertas gambar, kertas situasi, terkait dengan kertas apa nanti teman-teman pamong bisa menyesuaikan. Langkahnya adalah memotong kertas yang ada lembar peraga atau membuat sendiri, ya. Minta anak untuk mengingat satu kesalahan yang pernah dilakukan. Anak membuat kartu ingat kasih, tulislah pesan ajakan yang positif, lembut, tidak menyalahkan, kreatif. Kartu dapat dihias dengan gambar, tulisan, atau ornamen sederhana. Setelah selesai, kartu ditukarkan dengan teman. Contohnya seperti ini, kartu ingat kasih sebagai aktivitas, ya. Yuk jadi anak yang jujur, misalnya nanti teman-teman pamong bisa menunjukkan contohnya supaya nanti paling tidak bisa ditiru oleh anak-anak. Nah, ingat kasih, makan pagi dengan tahu lontong, jika beli Medan, jangan kita berbuat bohong karena jujur dikasih Tuhan. Ini seperti ada pantun, gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman semua nanti bisa dilihat di materi. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk jenjang madya, bacaannya juga Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Ini secara teknis di dalam penyampaian firman Tuhan atau renungan berbeda. Nah, nanti tujuannya adalah melakukan bermain peran atau role play, di mana anak dapat mendemonstrasikan cara menegur teman yang misalnya menyontek, berbohong, melakukan kesalahan lainnya, menggunakan kalimat yang tidak menghakimi, tidak mempermalukan, tidak menyakiti, kemudian bersifat menolong, kemudian juga mempraktekkan cara menegur secara runtut dan sesuai dengan kasih Tuhan. Selanjutnya, nah untuk pendahuluannya untuk jenjang madya, yang pertama ya sampaikan kepada anak-anak bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan dalam hidup. Kesalahan dapat dilakukan oleh siapa saja, berapapun usianya. Nah, setelah itu nanti ajak anak-anak untuk mengingat pengalaman kesalahan apa yang pernah dilakukan. Apakah kesalahan itu terjadi di rumah, di sekolah, di gereja. Nah, nanti bersama menginventarisasi jawaban anak dan tuliskan di papan. Nah, nanti teman-teman pamong bisa mempersiapkan papan atau kertas besar, gitu ya. Nah, contoh-contoh kesalahan, misalnya menyontek, berbohong, mengambil barang orang lain, meminjam barang tanpa izin, bertengkar, menyakiti orang lain. Nah, pertanyaan untuk anak-anak yang bisa kita sampaikan, kalau ada teman kalian yang berbuat salah, apa yang kamu lakukan? Kalau kalian berbuat salah, apa yang dilakukan oleh orang lain? Nah, ini selanjutnya tekankan, ya, yang baik adalah menegur dan mengingatkan. Menegur dengan kasih. Menegur bukan berarti memarahi, menghakimi, mempermalukan, membiarkan kesalahan. Nah, seperti gambar-gambar ini, ya. Inti penyampaiannya atau isi dari renungan ini, yang pertama, menegur bukan berarti menghakimi. Nah, ajukan pertanyaan, bagaimana cara menegur yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Nah, dari bacaan yang tadi sudah kita dengarkan, Matius 18 ayat 15 dengan 20, anak-anak diingatkan bahwa menegur itu berbeda dengan menjatuhkan. Menegur itu berbeda dengan menghakimi. Menegur berbeda dengan mempermalukan. Nah, tujuan menegur itu adalah menolong teman, membantu teman menyadari kesalahan, membantu teman kembali melakukan yang benar, memulihkan hubungan yang baik. Nah, Tuhan Yesus menginginkan atau menghendaki kita peduli kepada orang lain, berani mengingatkan ketika teman melakukan kesalahan, menegur dengan
baik, ramah, lembut, penuh kasih. Nah, itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus kepada kita. Menegur, ketika kita menegur dengan cara yang benar, kita sedang menolong teman. Ya. Kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Nah, langkah-langkah menegur sebagai bentuk kasih yang pertama secara pribadi, ya, dengan empat mata. Ya, tujuannya ini adalah menjaga perasaan teman, menjaga rahasia dan harga dirinya, ya, seperti tadi dalam penjelasan teks. Karena itu ajak teman berbicara secara pribadi, ya, hindari nada mengancam, gunakan kata-kata lembut. Ya. Jika teman menerima teguran, masalah dianggap selesai, hubungan dapat dipulihkan. Langkah yang kedua, mengajak satu atau dua orang. Ya. Jika langkah pertama tidak berhasil, ajak satu orang atau lebih untuk membantu. Orang yang diajak berperan sebagai saksi, penolong, pendamai. Mereka bukan saksi yang membela kita, orang yang menyalahkan teman, orang yang memelawan teman. Ya. Tujuannya tetap ya menolong teman, mencari jalan keluar, membangun perdamaian, memulihkan hubungan. Nah, tujuan menegur bukan supaya aku terlihat benar dan dia salah. Ya, semua dilakukan untuk Tuhan, kebaikan bersama, memulihkan hubungan. Atau kita meminta bantuan orang dewasa. Jika semua langkah-langkah sebelumnya itu tidak berhasil, kita meminta bantuan guru, orang tua, orang dewasa lain dipercaya. Ya. Tujuannya yang membantu menyelesaikan masalah, mencari penyelesaian yang baik, menyelesaikan masalah dengan cara-cara Kristiani, membiarkan kehendak Tuhan yang penuh kasih menjadi dasar penyelesaian. Harapan semuanya itu adalah masalah dapat diselesaikan, hubungan yang rusak bisa dipulihkan, semua pihak belajar menjadi lebih baik. Nah, aktivitasnya bentuknya adalah role play, ya. Oleh karena itu nanti teman-teman pamong perlu untuk mempersiapkan ini ya, sebelum melayani dengan membuat semacam materinya, Pak, isi dari role play-nya itu sebagai persiapan. Anak-anak dibagi menjadi kelompok dengan jumlah anggota yang genap. Nah, role play dapat dilakukan dengan cara berpasangan, kelompok kecil, mau membacakan satu kasus, ya nanti teman-teman perlu untuk mempersiapkan satu kasus, ya masalah, ya itu dibacakan kepada kelompok. Setiap kelompok merencanakan dua macam respon, baik yang salah, yang buruk atau yang benar, yang baik. Dua respon tersebut diperankan oleh anggota kelompok. Nah, contohnya role play respon yang salah dan buruk, misalnya kamu selalu bohong, dasar pembohong, misalnya begitu ya. Ketika ini mungkin kasusnya ada seorang yang berbohong, ya. Respon yang benar yang baik, aku tahu kamu mungkin tidak sengaja, yuk kita jujur ya kepada gurunya. Ini kan contoh role play-nya, ya. Kemudian tanda hijau dan merah. Tanda hijau menunjukkan respon yang baik, cara menegur tepat, tidak menghakimi, tidak mempermalukan, menunjukkan kasih dan kepedulian. Tanda merah menunjukkan respon yang buruk, cara menegur tidak tepat, menghakimi, marah, mengancam, memalukan. Kelompok lain mengamati dan menentukan apakah respon tersebut merah atau hijau atau merah. Jadi membuat tanda gitu ya, seperti rambu-rambu yang kecil ya, merah dan hijau. Nah, atau nanti juga bisa melakukan diskusi kelompok ya. Setiap kelompok mendiskusikan apa yang akan kamu lakukan, bagaimana cara menegur teman tersebut, kata-kata yang tepat untuk disampaikan, bagaimana cara menolong teman tanpa mempermalukan ya. Apa respon yang dipilih sudah menunjukkan kasih. Nah, tadi kalau ada
kasus-kasus role play ini mungkin bisa dijadikan contoh. Misalnya kasusnya adalah temanmu mengambil barang orang tanpa izin, temanmu berkata bohong, temanmu minjam barang kemudian diam, temanmu bertengkar, temanmu menyakiti hewan, temanmu berteriak ketika kebaktian atau ibadah, temanmu mengejek, menyontek, dan seterusnya. Nah, maka bisa dipilih untuk teman-teman pamong untuk mempersiapkan kasus untuk role play. Nah, ini contoh role play-nya, ya. Respon merah tidak tepat, misalnya ungkapannya begini, awas ya kamu lapor, aku laporin kamu. Sampaikan sambil mendorong teman, marah-marah, mempermalukan teman di hadapan orang lain. Nah, ini bisa di roleplaykan atau diperagakan. Ya, mengapa salah? Mengandung ancaman, tidak menyakiti teman, tidak menyelesaikan masalah dengan kasih, tidak membantu teman memahami kesalahannya. Nah, atau role play respon hijau tepat, ya. Jadi dikasih tanda hijau, yang tadi tanda merah. Ya. Ajak teman menjauh dari teman-teman yang lain. Ya. Ketika terjadi kasus mengambil barang tanpa izin. Berbicara secara pribadi, kenapa harus mengambil tanpa izin? Lebih baik kamu bilang saja. Siapa tahu orang itu akan memberikan yang untukmu. Mengapa tepat? Disampaikan secara pribadi, tidak mempermalukan teman, mengajak teman untuk menyadari kesalahan, memberikan pilihan yang terbaik, menunjukkan kepedulian dengan kasih. Nah, ini contoh role play-nya untuk anak-anak magia. Nah, penegasan saja untuk teman-teman dan anak-anak magia, menegur bukan berarti membenci teman. Menegur adalah salah satu bentuk kepedulian dan kasih. Nah, ketika menegur teman, jangan menghakimi, jangan mempermalukan, ya, jangan mengancam, jangan menggunakan kekerasan. Gunakan kata-kata yang tepat, berikan kesempatan teman untuk memperbaiki diri. Kita mengajak untuk mengingat, tujuan menegur bukan untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tujuan menegur adalah menolong teman kembali melakukan yang benar dan memulihkan hubungan. Pesan utamanya adalah tegurlah dengan kasih, karena menegur dengan kasih berarti menolong teman menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita ke jenjang remaja. Tentu berbeda dengan jenjang pratama dan juga madya. Untuk jenjang remaja, bacaannya juga sama. Ya. Sebagai pendahuluan, nanti kita mengajak teman-teman remaja untuk berdiskusi dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya begini, apakah kalian pernah melihat atau mengetahui seseorang yang melakukan kesalahan? Apa yang kalian lakukan ketika mengetahui seseorang melakukan kesalahan? Berikan kesempatan kepada remaja untuk menjawab dan menceritakan pengalaman mereka. Arahkan pembahasan kepada firman Tuhan tentang bagaimana sikap kita ketika melihat saudara, keluarga, atau teman melakukan kesalahan. Ajak remaja untuk membuka dan membaca Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya. Itu dalam bacaan kita tadi. Jadi sebelum membaca, ajak untuk berdiskusi dengan menjawab dua pertanyaan tadi. Inti ceritanya, ya, menegur dengan kasih, berikan ilustrasi seorang yang sedang makan di sebuah tempat makan, ia melihat temannya memiliki noda bekas makanan di wajahnya, ya, tanyakan bagaimana sikap yang tepat ketika melihat keadaan teman tersebut. Nah, sikap satu, tidak peduli, diam saja, ya, karena segan, sungkan, tidak enak hati untuk menegur. Nah, akibatnya teman tersebut tidak mengetahui keadaan dirinya, ia akhirnya menanggung malu di depan banyak orang. Kemudian sikap yang kedua, menghakimi. Menegur dengan kasar, wajahmu kotor sekali, jorok sekali kamu. Akibatnya teman menjadi malu, teman dapat merasa sakit hati, sikap menghakimi dan merendahkan. Kemudian sikap yang ketiga, menegur dengan kasih.
menegur dengan sopan dan penuh perhatian, minta maaf terlebih dahulu, menyampaikan keadaan dengan lembut, memberikan solusi atau bantuan. Misalnya contoh, maaf ya, aku harus mengatakan ini, aku melihat ada sedikit noda di wajahmu. Ini ada tisu yang bisa kamu buat untuk membersihkan. Ini kan menyampaikan dengan lembut. Kemudian, apa hubungannya dengan firman Tuhan? Tanyakan kepada remaja, menurut kalian sikap manakah yang sesuai dengan firman Tuhan hari ini? Ya, sikap ketiga, menegur dengan kasih. Ya. Prinsip yang perlu dipahami, kita jelaskan kepada teman-teman remaja, kita tidak boleh melakukan pembiaran ketika melihat kesalahan. Kita perlu menyampaikan kebenaran dengan baik, dengan cara yang baik. Teguran bukan untuk mempermalukan, teguran bukan untuk menghakimi, teguran bertujuan untuk membantu dan memulihkan. Disinilah kita mengajak teman-teman remaja untuk berefleksi, untuk merenungkan. Pernahkah cara menegur, pernahkah saya menegur seseorang dengan cara yang baik? Apakah selama ini saya lebih sering diam, menghakimi, atau menegur dengan kasih? Meneguhkan saja jika ada teman, saudara yang melakukan sesuatu yang kurang baik, kita panggil untuk mengingatkan dan menegurnya dengan sikap yang baik, penuh kasih, tujuan untuk membangun hubungan ini dengan baik. Nah, aktivitas untuk teman-teman remaja ini panduan komunikasi damai. Ya, bagi remaja menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat panduan komunikasi damai. Nah, bentuknya ini bisa infografis digital dengan menggunakan handphone mereka masing-masing dengan bantuan AI misalnya, ya, atau membuat secara langsung di satu kertas gitu ya. Pamong perlu mempersiapkan mungkin kertas kosong, kemudian itu dibuat secara menarik, kreatif dan menarik berdasarkan prinsip Alkitab. Nah, panduan dibuat berdasarkan berita yang sedang terjadi di sekitar, situasi yang dekat dengan kehidupan remaja, contoh konflik atau kesalahpahaman di media sosial. Ini misalnya panduan komunikasi damai isinya seperti ini. Ya, yang pertama etika menegur teman, cara menyampaikan kritik dengan sopan, cara menghindari kata-kata yang menyakiti, cara menyelesaikan konflik secara damai, etika menegur di media sosial, ya. Tekankan prinsip tidak membiarkan kesalahan, tidak mempermalukan, tidak menghakimi, berbicara dengan kasih, tujuan membangun dan memulihkan, ya. Jadi di sini remaja diajak belajar untuk menegur dengan kasih, menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik dan membangun komunikasi yang baik. Nah, tindak lanjut, ya, setelah selesai setiap kelompok mempresentasikan hasilnya, unggah panduan komunikasi damai, ya, di platform digital gereja, ya. Atau kalau sekarang kita punya website, nah bisa disampaikan di situ. Ajak remaja menggunakan media sosial sebagai sarana untuk membangun, menguatkan, mengingatkan dengan kasih, menciptakan komunikasi yang damai. Nah, pesan utamanya, kesalahan tidak boleh dibiarkan, tetapi orang yang bersalah juga tidak boleh dipermalukan. Tegurlah dengan kasih, bukan dengan kemarahan dan penghakiman. Tujuan teguran adalah memulihkan hubungan dan membangun kehidupan bersama. Ya. Kemudian ini adalah contoh ya, contoh yang tadi saya sampaikan ya, ada panduan komunikasi damai infografis. Ini bisa dibuat dengan menggunakan handphone anak-anak, kebetulan anak punya handphone Android, atau nanti anak-anak menggunakan kertas yang sudah disediakan, lembaran kertas folio, kertas HVS begitu, nanti perlu disiapkan supaya anak-anak membuat 5 langkah menuju hubungan yang lebih harmonis dan penuh penghormatan. Ini panduan komunikasi damai. Misalnya
Satu, etika menegur teman. Apa isinya di situ? Misalnya, sampaikan teguran secara pribadi dan dengan penuh kepedulian. Ya, ada contohnya di sini, ya. Atau yang kedua, dan selanjutnya yang kedua, cara menyampaikan kritik dengan sopan, fokus pada tindakan bukan orangnya dan beri saran perbaikan. Keempat, cara menyelesaikan konflik yang damai dengan dengarkan untuk memahami bukan untuk membalas dan cari kompromi. Kemudian yang kelima, etika menegur di media sosial, gunakan DM ya untuk membicarakan serius ya secara pribadi, hindari komentar publik yang mempermalukan. Ini sebagai contoh bisa menggunakan bisa menggunakan media atau juga bisa menulis secara langsung, menggambar secara langsung. Nah, demikian teman-teman Pamong untuk materi kita pada saat ini. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa berkomunikasi langsung dengan saya, dan selamat melayani, selamat mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan memberkati.